La 6 bulan nyo tiba di rumah balik. Ba ayah lai dapet ya iyo ndak do nak. Ndak ada orang nan setinggi ayah imannya adalah 6 bulan ayah berjalan. Ayah ndak ria ke nak. Tapi maaf ya nak, apa tu ya? Nan lebih tinggi imannya dari ayah Rasulullah. Ayo itu ya aja. Ibu Aisyah tu nan ingin belaki je Nabi. Jadi awak nampak pembaca sejarah jangan satu lo memojokkan Nabi serupa orang barat tu. Bukan Nabi ingin beristri dia, tapi dia ingin beristri bersuami Nabi. Acik itu nanggadi. Ada lain-lain siapa tu? Wanita-wanita janda yang suaminya mati di medan perang meninggalkan anak yatim. Itu yang dinikahi dengan Nabi. Biayanya di mana? Dari Baitul Mal. Kalau Muhammad nang kini babini pak jadi apa ayam itu namanya? Babini Sungai Sirah, babini Sungai Ringgiang, babini Sungai Limau. Anak ndak terdidik. Laijo sungai lainnya bini sana. Nyo gareseh taruh induk-induk di masuk. Penganai hati nak induk-induk. Induk-induk kau dek santiangnya merayu ya lebih itu dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat wal hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Raya Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya beserta seluruh teman-teman beliau yang menghambakan diri kepada Allah mengurus masjid tempat kita beribadah ini. Kita doakan hatinya ikhlas, umurnya panjang, dan amalnya dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Dan kita muliakan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman beserta anggota DPR yang lain kalau hadir. Biasanya kalau orang ke pemilu kok banyak nan hadir calon legislatif. Mudah-mudahan dengan hadir ke masjid memohon kepada Allah agar bisa niat baik untuk menyumbangkan ilmu dan mensejahterakan rakyat untuk Kabupaten Padang Pariaman. Amin ya rabbal alamin. Dan kita hormati Bapak Camat Kecamatan Sungai Limau, Bapak Wali Negari, Bapak Wali Korong, dan seluruh yang namanya tadi dikomandoi oleh Nenek Mama. Nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek babuah katonan bana.
nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunnya digampo indak tabokekan di badai alun kataul yang konon kok goyang angin lalu. Beliaulah yang disebut kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito. Kemudian nan kita muliakan ibu-ibu sajak dari ketua PKK, anggota Dharma Wanita, BKMT, BMT, Wirid Yasin, dan yo tamasuk ibu-ibu kapalo julo-julo. Kesemuanya itu kita sebut bundo kanduang. Boleh hamba bertanya cik? Aba mangko ibu-ibu disabui bundo kanduang. Ya. Karena ibu-ibu dan manganduang. Ya kan? Ndak cie yo pak kono mencoba manganduang. Itulah namanya bundo kanduang. Sangat mulia ibu ini. Dan semua kami yang hadir ini pernah tidur di rahim ibunya. Yo. Yang kedua, ibu-ibuku sangat mulia. Ada surah dalam Quran namanya surah An-Nisa. Artinya surat perempuan. Ibu boleh preso pulang mengaji beko dalam Quran. Ndak ada surah Ar-Rijal dulu. Ar-Rijal itu artinya laki-laki. Ndak ada. Ya kan? Ndak ada nama surah kami laki-laki. Yang ada surat perempuan. Dilarikan kepada ibu. Bahasa Arabnya ummu. Dari 114 surat itu ada surat pertama namanya Al-Fatihah. Itu disebut Ummul Quran. Ibunya Al-Quran. Tidak ada apa Al-Quran. Dilarian ke kota, ibu kota. Dilarian ke negeri, ibu negeri. Dilarian ke pertiwi, ibu pertiwi. Ya kan? Ibu semua. Kalau apa buruk bunyinya, apa kambing, apa kudo, apa jawi. Nah, ada nan sege perangainya. Apa itu mulianya ibu? Ambo mausul lai mulia. Karena ibu sangat dimuliakan oleh Allah. Peliharalah harga diri yang dimuliakan itu. Perlihatkanlah aurat kepada suami kita saja. Jangan kepada laki-laki lain. Ini terang ada ibu tu. Ya kan? Asia bundo kandung ko ambo sabu ele di Minang. Dak tangguang di sanjuangnya di orang Minang. Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan ko idui tampai baniek mati untuk banazar kaundong-undong ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo ambam puru aluang bunian orang nan duduk je sukatan panyayang je pakir miskin paibo je anak dagang pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek santiang bundo batinggang satitik santan di kuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Coba ulang. Betul tak? Sagantang bare di tanah kanyang laurang sapariamannya. Kok tak cubo joraso nasi 3 tahun taindalapa. Kok tak kicok joraso gulai 5 musim teraso jolamaknya. Ambo dibawa tadi dek pengurus alumni tahun 87 yang disebut kumpulannya Asyifa. Asyifa itu artinya obat yang menawarkan obat sepanjang saat untuk kampung halamannya walaupun dia tidak berasal dari sini. Tapi dia mengabdi untuk itu. Termasuk wirid kita siang ini bekerja sama beliau dengan Dewan Kemakmuran Masjid Raya. Mudah-mudahan juga beliau yang terdiri dari bundo kanduang, bapak-bapak diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Amin. Siapa Alimul Amal.
Aku kalau di Periaman namanya tuanku. Alim ulama itu tuanku, orang yang menguasai ilmu agama. Aba beliau tu. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jopi tua. Tahu dihalal dengan haram sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Mudah-mudahan ulama kita juga terus membagi ilmunya kepada kita bersama. Amin. Ya. Aduh anak gadis. Kalau tidak mau hormati doh. Lain. Menunjuk anak gadis. Nam laki jangan menunjuk yo. Nan gadis. Iko bungo setangkai di halaman pamenan ayah jo bundonyo. Ubek jarih palareda mamnak sidingin tanpa di kapalo. Kutiko kalian kalai kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisik-nyisik awan lapeh ke langit tujuh tingkik. Tibo di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang latabuak pinta boleh kandak balaku kalian layak ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi lagak gadang diaja makan dibalikan subang jogalang sarato maniak ganto balampi dari ketek kalian lah gadang sampai menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah malam diajanya mengaji anak gadis masak pengajar bak banih setangkai padi guno samkandih diladangkan kaganti baladang lado guno nak gadis digagangkan kaganti amak kok tuo. Yo tu bu, ana ni yo. Iyo pengganti. Mudah-mudahan anak gadis kita ini menjadi wanita salehah. Amin ya rabbal alamin. Ada anak bujang. Oh nak bujang pasurau. Paripaga di dalam kampung pamaga koto jonagari pembangki batang tarandam papuh malu di kanyang penjawek kato tengah medan. Walaupun kalian anak bujang bati gadang berabu kambang diambuh gambuang desok kampi tapi minyak kerana kampo kok tinggi tabau di rueh gadang tabau di dagiang. Kami sangat berharap nak agar kalian menjadi bujang pasurau, jadi tuanku, jadi ulama, jadi nenek mama nan bayi. Untuk itu gaek pasankan nak pertama jauhi narkoba. Yang kedua jangan mengkonsumsi minuman keras. Yang ketiga jangan menghirup lem. Yang keempat jangan LGBT. Yang kelima jangan sodomi. Yang keenam jauhkan diri dari subhat, dari segala yang kita keragui antara halal dengan haram, itu namanya subhat. Kita jauhkan diri dari subhat itu. Aku doakan nak semoga kalian para remaja latiak tabang kasasak tibo disasak bari makan ilang kami niniak turun ke mama warih jatuh ke kemanakan. Mudah-mudahan ananda bisa menjadi pewaris agama dari ulama dan jadi pewaris adat dari nenek mama. Semoga kalian diredai oleh Allah. Amin. Tak ada oleh Allah ya. Bapantun nama ciri Sungai Limau, Sungai Garinggiang, Katigo jo Sungai Sirak. Bapak jo bundo ke surau bairiang-iriang. Mudahkan dosolah diampunkan Allah. Amin ya Rabbal. Sungai segadonya. Ya, Sungai Garinggiang, Sungai Limau, Sungai Sirak. Itu bacanya sekolah. Sungai Sirak. Sungai Alek. Banyak sungai lek. Bapantun nama celedi. Sebab ibu-ibu lah payah menjenjeng sejak tadi. Tali kayu panjang 9. Orang memapih hati pelang. Kanelah anak lumbo-lumbo. Minum air basuhlah tangan.
makanlah kue nan taedang, jangan di paseraan saroknya. Alhamdulillah. Jadi kaji awak dia gih judul dek panitia gini. Judulnya meneladani akhlak Rasulullah. Ayat yang dibacuan de anak ambo tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sajak dari kukunya sampai ujung rambutnya, yang lahir dan yang batin, yang halus dan yang kasar dari tubuh Rasulullah itu uswatun hasanah. Tidak ada yang cacat di tubuh Rasulullah itu. Sehingga tadi dalam surat Al-Ahzab yang dibaca ini diseiringkan tadi sadaqallahu wa rasuluh. Ya kan? Allah benar, yang disampaikan kepada Rasul dibenarkan, maka Allah dan Rasul itu sama-sama menyampaikan yang benar. Menurunkan ayat siapa? Allah. Diterima dek Rasul. Bunyinya ayat yang dibaca anak ambo tadi, sadaqallahu wa rasuluh. Allah dan Rasul itu benar. Apa saja yang dari Rasul harus kita terima. Itu yang uswah. Rasulullah memang orang Quraisy tidak bicara langsung kepada beliau, tapi melalui Abu Talib. Abu Talib, sebab ini paman Nabi. Kami minta sampaikan ini kepada Muhammad. Apa tuh kicau Abu Talib? Kalau barantinya mendakwahkan Islam, mau jadi rajonya langsung kami angkat, kini tidak perlu membuat beliau. Tidak perlu pencitraan, tidak perlu kampanye. Akan kami angkat hari ini dia menjadi king of king, raja di atas raja. Tidak itu saja Abu Talib. Kalau ingin kayu, kami carikan untuk inyo ameh sepenuh negari. Nan ketiga, kalau ingin padusi rancak, bara orang denyo padusi rancak, kami carian. Tapi sampaian kenyo supaya nyo berhenti berdakwah. Ikan disampaikan dari Abu Talib, terima kasih ya Pak, terima kasih Paman. Apa yang ditawarkan oleh saudara-saudara Paman dari suku Quraisy itu, Paman, tolong sampaikan pula pesan saya kepada beliau-beliau itu. Andaikan beliau-beliau pandai mengambil matahari dan pandai mengambil bulan, diletakkannya ke pangkuan saya keduanya, saya tidak akan berhenti berdakwah, entah kalau sudah berpisah nyawa dengan tubuh saya. Macam itu. Abasari ulama nanti itu gini Pak. Kalau ada pangkat tidak nyesabui nambana tu lah. Batu Pak tidak dosa Pak, anda ada dosa ketek itu je lah. Ada lo dosa ketek. Padahal itu menyangkut akidah. Ini. Jadi Rasulullah itu pantas ditiru sadonya. Kalau awak di barisan ulama janta jua akidah gitu. Paham janta gadai, akidah janta jua, harus kita itu berpendirian yang disebut istiqamah. Al-Quran mengatakan begini, innalladzina naqalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah, itu banyak Pak. Orang bertuhan ke Allah banyak Pak, nan jarang tu saja. Summastaqamu, nan istiqamah batuhan ke Allah tu nan seketik. Batuhan ke Allah banyak, nan istiqamah tak barang. Batuhan ke pangkai, batuhan ke pitih, batuhan kedudukan. Ya kan? Tak tentu perintah Allah. Ini berbahaya ini. Sedangkan Nabi itu yang akan kita tiru, huswatun hasanah. Jadi percuma kita baca sejarah Nabi ini kalau sunnahnya ke kita injak. Ya kan? Percuma. Dalam Al-Quran tadi tidak ada kaum muslimin yang tidak patut dicontoh dari Nabi.
Maso bujangnya Pak. Alun nado Islam lainnya ndak jadi rasul mah. Tapi de akhlaknya narancak tu dia giah galanya de orang Quraisy al-amin. Apa itu al-amin? Orang yang bisa dipercaya karena memang diketahui oleh orang Quraisy dia ndak pernah bohong. Ada ndak perguruan tinggi di dunia sekarang yang setelah S1, S2, S3 sampai jadi profesor tamat di sini? Ini sarjana kami, profesor kami ini adalah sarjana Profesor Al-Amin. Ada tak perguruan tinggi Maulih Jo Al-Amin? Tidak ada Pak. Malah kalau tidak beriman Profesor Doktor tu Pak, tidak beriman, ya kan? Lebih kejam karajonya daripada orang tidak sekolah. Contohnya, kalau orang Maliang tidak berpendidikan Pak, nyo pakai baju hitam, sarawa hitam, sepatu hitam, deta hitam, kacamata hitam. Anyo Maliang tengah malam. Tapi kalau orang sekolah tinggi pakai dasi, ya kan? Duduk di atas kursi, Maliang siang hari, namanya korupsi. Orang sekolah tinggi atau orang sekolah rendah? Jadi sarjana yang tidak beriman lebih berbahaya malingnya dari orang yang tidak sekolah. Yo pernah? Ini ibu-ibu. Orang mati bisa jadi objek. Itu ketika COVID Bang. Kalau mau menekan mati lagi COVID, sampai dana. Tidak kaya karakter ini melekat senanti. Ya, ini bapak. Ya kan? Itu bukan berita bohong, bukan isu. Orang yang serupa itu tu mengecen orang yang menerima tu, ya kan? Orang tidak COVID di COVID kan, tidak awak mengunyah-ngunyah nalah talulu agaknya Pak. Tapi itu untuk pedoman bagi awak. Jadi sekarang bapak-bapak banyak orang yang tidak memikirkan hidup akan mati, sedangkan Nabi menyuruh awak tidak berulang tahun dah Pak, tapi mengingin mati. Itu pitaruh Nabi, aksiru zikra hadhimil ladati ya'nil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Kini kan lezat hidup awak, tapi kalau tiba sakratul maut, kalau ada ibu, ya kan, kanayati kelaki orang, ya kan, intensif bininya sedang sakratul maut, tu babisiak ke bininya tu, laki kau dia nambil, ya lah, hendaknya takkan terus, karena kelezatan dunia itulah habis, yang dia pandang alam akhirat, ya kan, ingat itu kata Allah, setiap kamu akan buatlah beraneka-aneka ragam kesukaanmu dalam dunia ini. Engkau akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ya kan? Dan berbuatlah engkau sekehendak hatimu, pada suatu saat engkau akan mati. Jadi kita tirulah bansuan suai. Kalau pas serupa Nabi itu tu tak mungkin awak tak. Pokoknya jangan berbuat kesalahan yang fatal. Yang paling fatal kesalahan gua apa? Menyayangi orang. Kalau berdosa ke Allah, Pak, cukup istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi kalau pernah kita mencilok pitih negara atau pengurus musaji mencilok pitih musaji, itu harus minta maaf awak ke penyumbang. Layak apa dapat orang menyumbang namanya mempunyai musaji? Layak apa? Nah, kamu minta maaf. Tidak bisa minta ampun saja. Jadi pengurus musaji hati-hati. Kok membuka kotak wakaf apa sama-sama sadonya jangan seorang-seorang. Seorang-seorang ini sendiri iblis. Nggak tahu masuk bisa kuat. Itulah banyak terjadi Pak lama siap tansi di mana. Lain terangnya ada Pak dan pengurus saji tu. Lain.
Baitu janan memacik keuangan Asifa kok. Ya kan? Hati-hati. Suatu organisasi kan tidak akan jalan kalau tidak ada dana. Ya kan? Nah, itu. Jangan dipakai dawa untuk balaki je lain. Itu tidak meniru Muhammad, tapi meniru Abu Lahab. Jadi dia mau terfikir-fikir ada hadis Nabi tak? Abunya hadis tu dari 1000 pemimpin kecil Nabi 999 masuk neraka. Itu perhitungan dunianya. Satu orang yang masuk surga. Dia hati Pak Ketua. Ya. Dari 1000 pemimpin kata Nabi 999 masuk neraka. Satu orang yang jujur, yang lain tidak amanah. Artinya itu babayonya. Ulama dojo Ustaz, iya ada ulama kelalawa tadi Pak. Termasuk ulama kan ambo berceramah gini Pak. Jangan di kerajaan itu, jangan di kerajaan itu. Ambo mengecek sebenarnya. Dia ambo ndak ambo amalkan apa kata Allah. Ulama itu akan dikekang mulutnya nanti seperti kuda, tapi kekangnya bukan tali tapi api neraka. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang yang pandai berkata tapi tidak mengamalkan, maka dia akan menanggung dosanya. Biko kalau na lain semua sabui biko, ya kan kami senang disabui. Ulama apa? Ulama banyaknya masuk neraka Pak. Alun tantu masuk surga. Karena nanya kecil tak sesuai je perbuatannya. Ya kan? Kau berzakat orang kainyo senyo suruh. Kecil Al-Quran tak kau lama kau berzakat. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Ya kan? Ayo anak-anak muridnya tu mengaji bersedekah kainyo. Kecil Quran dah itu, tapi tak itu nanya amalkan. Kalau kainyo senyo suruh berinfak, bersedekah, berzakat, artinya Al-Quran nanya tantang. Kalau Al-Quran nanya tantang, inyo menantang apa kira-kira Pak? Masuk surga lama nanti saudaraku. Nang surga itu dia Pak nanya di ulama, jangan diminta sedekah ke murid untuk awak. Ini terang Pak doh. Al-Quran menyuruh wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Ya kalian kok berzakat kambo saya. Tu baca pui padi jo perhati. Kalau kini perhati kan nak boleh baca pui jo to cigak baru. Beko nyo antang kai ler de anak buah ulama kalau jadi wareh nyo jua pitih dapek nyo bini celek. Jadi bukan orang biasa saja, bukan pejabat saja, bukan pegawai saja, ulama pun akan ada masuk neraka kalau tidak sesuai perkataan joper. Kelebihan Nabi itu Pak, tu mangkonyo uswatun hasanah. Jangan disabutnya jadi Nabi le, ketika bujang salah. Basalisi orang Quraisy, basalisi paham, Ka'bah sudah diberasihan, kamalataan batu hijir aswad katampeknya batangka kepala suku. Di Sungai Limau berapa suku? Silapan. Di situ ketika tompeknya kecik kepala suku iko inyo nan berhak. Kecik iko inyo lah nan berhak. Kecik nan cile inyo lo batangka. Apa kata Nabi? Nabi bujang lupa alun jadi rasul lah. Kau itu banyak mau niang, mau hitam, mau tiah, mau anjang. Nyo kan itu nanado tu. Alun pernah mau menangah mak coklat. Mak hitam, mak utiah, mak anjang, mak adang, mak cik. Aku itu hanya sianan dulu datang ke masjid subuh besok
beliau kita suruh meletakkan batu ke de ndak takana de kami itu de Muhammad, untung saja ada engkau, itu suatu keputusan yang baik. Tapi orang itu ingin meletakkan masing-masingnya, makonyo berundo pak, kepala suku itu berundo, sama ndak lalu, sama tibo lo pagi di musaji. Tapi mereka termenung. Ketika mereka datang di masjid, ternyata Nabi sudah duduk di dalam dekat mihrab. Kok Muhammad nan dahulu masuk masjid? De inyo nan punya gagasan, inyo nan menasihati awak, inyo salah kita suruh meletakkan sebab inyo nan dahulu dah datang, walaupun inyo alun kepala suku, inyo kan orang jujur, orang benar, al-amin. Muhammad, kami semuanya menyerah, engkau saja yang meletakkan. Jadi maknanya titik ambo tampuang gatah ambo pali, kurang laweh tepak tangan niru ambo tampuangan. Ya kan? Tapi apa yang terpikir oleh Nabi, nyombiak sorban. Sorban tu kan basudui ampe. Anyo kambangan pak di atas tembok tu. Anyo letak ambo tu hiji rasuat tu di tengah. Muniang, mak tam, mak anjang, mak cik, pak cik suduinya cik seorang. Allah nyempacik di kepala suku tu, angkek ke atas, kampe-ampeknya bisa mangkek melalui sudut sorban tadi. Lah tiba dakek tampaknya, Nabi nak meletakkan. Orang tadi ikut tak mangkek, ikut. Ulah mati, baniah tak lesoh, pangalan tak patah, air tak karuah. Samo jo malaka ulah di dalam baniah. Bani hendak leso, pengalan hendak patah, air hendak karuh, targetnya ulama mati. Aji itu Nabi itu pak, itu masuk bujang dulu. Muhammad yang kini lah 80, pada mino je sudah lebih besar. Nampak lah Muhammad. Ya, tidak ada. Tidak ada baca-baca Quran. Atau bujang ketek baru. Jadi yang dilaporkan Allah dalam ayat tadi tidak ada yang bohong. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam ayat lain, rahmatan lil alamin. Untuk apa-apa le? Jobininya pak Nabi itu Ustaz. Apa lah orang ini? Kalau apa kamu niru Nabi sampai 9. Tapi ingat, kan ada orang bangko banyak Nabi ini pak meniru sunnah Nabi. Nabi Muhammad pak belum nikah lagi sebelum istrinya meninggal. Meninggal ibu Khadijah barunya nikah. Iya kan? Nanti nikah itu nang gadih cieknya siap ibu Aisyah. Orang barat memujuk Nabi Bapak. Nabi Muhammad tu orang gilo pedusi saja. Kita kaji cik-cik deh. Tak ada. Ibu Aisyah kan anak Abu Bakar. Nabi jo Abu Bakar tua Nabi setahun. Tapi bini leo anak Abu Bakar. Aku nak dituduh anak orang barat. Apa Muhammad itu? Awak lah tua bini ketek. Kamu ceritain itu sekete. Aisyah, ibu Aisyah tu badannya subur, capek gadang umur 9. Ambo caliak roman lasadang dipandang tubuh lapatui, pinang di batok pengalan sirih lapatui bajunjuangan. Aisyah, kalau engkau punya pilihan, saya sebagai ayah mengizinkan agar seakidah dengan kita. Ayah lah ingin baminantu nak, ada ndak kamu punya teman? Iya kan? Ambo ndak ada berteman do ayah. Tapi kok iyo ambo kaya palakian, ambo ingin suami ambo tu nan tinggi imannya dari ayah. Aku tiko tu ndak tabayang dari Abu Bakar kan, nan tinggi iman dari Bakar tu Rasulullah. No? Awak janjinya 6 bulan, nyo kerja manggaleh pak, berjalan manggaleh seluruh kotanya tadi.
Ba'a tingginya iman Abu Bakar tu, kalau pakaro arato, 3 parampe aratonyo untuk agama, separampe sedinyo untuk biaya hidup. Lihat doa Abu Bakar di Sungai Limau nama dia itu. 3 parampe aratonyo untuk agama, separampe untuk inyo. Tu Abu Bakar. Nak kata tandian jawab sampai kini pemurahnya. Ya kan? Tapi bajalannya sebalik, bukannya ria, tak ada orang model itu dah. Lah 6 bulan, nyo tiba di rumah balik. Bahaya, lai dapat ya, iyo tak ada dah nak. Tak ada orang yang setinggi ayah imannya adalah 6 bulan ayah berjalan. Ayah tak ria kalau nak. Tapi maaf ya nak, apa tu ya? Nak lebih tinggi imannya dari ayah Rasulullah. Ayo itu ya aja. Ibu Aisyah tu nan ingin belaki je Nabi. Jadi awak nampak pembaca sejarah, jangan satu lo memojokkan Nabi serupa orang barat tu. Bukan Nabi ingin beristri dia, tapi dia ingin beristri, bersuami Nabi. Acik tu nang ngadi. Ana lain-lain siapa? Wanita-wanita janda yang suaminya mati di medan perang, meninggalkan anak yatim. Itu yang dinikahi dengan Nabi. Biayanya di mana? Dari Baitul Mal. Kalau Muhammad nang kini babini pak jadi apa ayam itu namanya? Babini Sungai Sirah, babini Sungai Ringgiang, babini Sungai Limau. Anak ndak terdidik. Lai jo sungai lainnya babini sana. Nyo gareseh taruh induk-induk di masuk panganai hati nak induk-induk. Induk-induk kau dek santiangnya merayu ya lebih itu dah. Jadi kesemuanya itu kalau kita tiru rumah tangga Rasulullah, cara bicara Rasulullah, memelihara akidah seperti Rasulullah, baru kita sempurna rahmatan lil. Sedekah leh. Baik kau sudah mengaji, kau masih doncek awak kau? Tidak ya? Makin sedekah apa saya biasa-biasa saya. Lah jalan celengan tadi. Bedanya infak jo sedekah. Kalau celengan tu infak. Ya kan? Bedanya kalau sedekah bisa ditukar jo galak. Lah barangkali ibu galak sejak tadi. Itulah sedekah. Menandakan kita suka tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Tapi kalau kotak jalan tadi itu tidak sedekah, infak. Lalu kotak tu muka awak galak saja tu tidak isinya. Harus diisi. Ada lo orang pak ketika kotak ko lalu je pura-pura lalu. Jadi kotak semua zinana. Ala terlampau kotak ke zinanya lagi jagol. Iko orang maniayo diri namanya. Ya kan? Maniayo diri, kikir kepada dirinya. Ada musaji Nurul Bahri dekat stasiun kereta api. Ambo ada kawan bos sinan dulu kini nak nampaknya. Ambo tanyo ke nyonyo dek lah mahir bahasa Piaman. Kau ndak orang Piaman? Ya kan? Tandonyo orang penciki kau kecil. Katonyo hari hujan payungnya kapi. Takaja ondanyo igi. Kau kemakan gula ayamnya dah biar ayam sakit. Akhirnya nyusi ada ini lalu dia saji. Bahasa Indonesianya kikir. Di kampung Ambo nyetuka kikir kau dia orang jo kikie. Kikie dia tahu pak? Ada orang tukang memakai basi bule sebanyak gua kasih. Orang lain nyogosoh licin-licin naninyo janusa. Itu kikie tu. Menerima amuah mengeluhan pamalai. Atau kikir.
Jangan kita kikir, tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena harta yang diberi Allah ini sebahagian harus kita kembalikan kepada jalan Allah. Ya. Bu, boleh hamba bertanya? Mana sayang suami ibu ke ibu jo Allah? Allah lailan suang membalian ibu oto. Indah kan? Amanan sayang suami ibu jo Allah. Ke ibu. Kalau iman kita yang mengatakan, kita akan mengatakan Allah sayang. Ya kan? Bara banyak dosa awak, istighfar awak diampunkan de Allah. Sayang suami kawak beda jo sayang Allah. Boleh tak mau buat contoh? Dahulu sekolah kejuruan kau kan macam-macam namanya. SMEP tu tingkat SMP, SMEA tingkat SMA. Kini ada namanya saudara SMK. Ada orang tamat SMEP ko dulu, taruh ke SMEA. Tu kuliah di FEKON, di Fakultas Ekonomi UNAN. Jadi sarjananya. Di utaknya hebat, dicarinya ke kampus untuk karajo di BI, di Bank Indonesia. Ya kan, dicarinya Pak, tidak dites lah. Juga anak pintar. Karajolanya di BI di Makassar. 3 tahunnya nyola jadi kepala. Sampai tahun kemudian ada lo adik kelasnya sinan lo dapat kerajo. Akhirnya cinta lokasi. Ya kan? Menikahlah dia dengan adik kelasnya ini. Sama-sama sekampung, sama-sama kerja di BI. Beberapa tahun kemudian ada peraturan baru, tidak boleh suami istri kerja berdua di bank. Harus kena wang tulak cik. Tu dipilih nan apa istrinya berhenti. Tapi dek suaminya kelas senior lah lama kerja sinan. Boleh pulang kampung sekami berdua le Pak. Ko amboge dan minta wang tulak baanya. Boleh cik rambang. Ya kan? Berhenti dia keduanya. Di zaman itu Bu, tahun 82-83, tu banyak piti hampir miliar Bu. Lebih-lebih kok dibaliang ke bawang. Abau sawolanya di kampungnya piti itu. Malang tak dapat kaditulak, mujuan tak bisa kadiraih. Sakit istrinya kau. Kanker payudara, anak tak ada. Ya kan, sampai bakemo. Kata istrinya, dah nampaknya kada ulu ambo dari udah. Agi maaf sambo dah. Tapi walaupun awak nak beranak, jangan capek na udah babini kok meninggal ambo nak. Tak takana dia ambo itu dah dia sakit kita ubek, luko kita taweh, damam kita tawa. Kita sangku yang kena tinggi, kita gantuan kena gadang memohon awak ke Allah. Tapi ternyata penyakitku tidak membunuh, ubek tidak mencegahan, tapi aja nalah sampai. Meninggal istrinya. Setiap pagi dan setiap sore, itunya menyiram kubur sampai 2 tahun. Kecik tetangga, yo sayang nampak kau bininya. Lah 2 tahun istrinya matinya siram yo kubur. Orang tak tahu dah. Sama nah itu sebuah janji. Kalau yo adinda meninggal dulu pabilo udah boleh babini. Kalau lah tumbuh rumput di kubur kau dah, tumpunya siram taruh. Supaya capek rumput kau Acu itu sayang suami kawaknya Bu. Lain terangnya deh Bu tu. Tapi sayang Allah tidak kabakaputuhan. Lebih-lebih kalau kita taat kepada Allah, sebanyak buih di lautan dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Ya kan? Jadi ibu kalau ditanya orang,
Ya kan? Mana sayang ibu ke Allah juga suami ibu. Capek na jawe itu mah. Ambo tunjuk ansalah. Kok ndak tabukti beko. Ya kan? Naranca aja weknya. Saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Atu nan tapek jawab. Iko ibu capek saya mengecek cinta ke Allah. Ya kan? Beko ibu pergi beralik lalu po salat. Pergi menonton lalu salat. Menonton sinetron tempo lo salat. Apa cinta ke Allah? Kalau bapak-bapak ditanya, bapak mana yang cinta kepada istri bapak dan Allah? Saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri saya. Lebih kepada Allah, tidak kurang kepada suami dan istri. Ya kan? Nah, sudah tu ibu-ibu, bapak-bapak, keberhasilan Nabi itu lain. Beliau tidak pandandam, tapi beliau pemaaf. Itulah yang kita tiru. Kok tak jadi perselisihan paham? Kato lado nan padeh, kato garam nan nasin, terjadi crash, tersinggung nan di dalam gua. Sebab kece orang Minang, kalau luko de pisau tangan badarah, 2-3 taweh panama jo petadin nyo sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya, mandanyui kau bunubun manggaga karangkayati, di luar mungkin tak mangasan, di dalam menaruh dandam, samo jo kain dimakan ngangi. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapak sagi, di luar lipek nan tak berubah, di dalam cair tiok ragi. Hancur yang di dalam ini karena tersinggung. Tapi kalau orang ingin meniru Nabi, dia maafkan kesalahan itu. Bagi contoh, Nabi itu kepai hijrah ke Madinah, ibu-ibu bapak-bapak, dikejar oleh seorang yang bernama Suraqah dengan 150 anak buahnya. Dia sudah diberi upah kalau bisa menangkap Nabi hidup atau mati, hadiahnya 100 kunto. Dikapuangnya lah jalan Nabi. Ketika Nabi lalu dengan Abu Bakar, anak buahnya yang lihat, nyo laporan ke komandannya, Pak Suraqah, iyo itu Muhammad lah lalu jo Abu Bakar, kami kaja ya. Nyo cari di Suraqah kironyo iyo, tapi timbul sesuatu hasrat nan buruk di dadoy. Kalau satu anak buah mboko mengajak, tu baiko keuntungan dibagi semua banyak. Ya kan? Maka ambo ketua ndak wajar semua banyak. Akatonya kan anak buahnya, itu ndak Muhammad tu dah. Nyokajalah seorang Suraqah kojo padang. Nabi nyokaja dek Suraqah. Apa kata Abu Bakar? Ya kan? Kita dikejar oleh Suraqah yang pedangnya sudah terhunus. Mati kita Rasulullah. Mati duit Allah yang menentukan. Kita berlindung ya Allah. Allahumma kfina bima syi'ta. Ya Allah, cukuplah engkau yang melindungi kami dengan kehendak engkau. Artinya apa di sana? Beliau itu menyerah. Kalau engkau menghendaki kami mati, kami rela ya Allah. Kalau engkau menghendaki ajal kami masih ada, kami hidup ya Allah. Bima syi'ta, sesuai dengan kehendak engkau. Kata orang lawak, sangin le padang katibo diliye Nabi. Itulah hebatnya orang Minang Bapak. Ambo sampai kini tak tahu ukuran dan sangin. Apa lagi? Barangnya Pak, sangin lagi. Tapi kalau sameli tahu mau. Tapi itu hebatnya orang awak ke Pak, sangin le. Sangin le padang ketibo diliye, kaki kudonya terperosok ke dalam padang pasir. Dia jatuh berguling ke depan, tibo di batang korma. Patah tulang rusuknya dua.
baguliang sekali lai tiba di kaki Nabi. Kalau awak Nabi bah dipijaknya kan? Itu tandanya awak pendendam. Nabi nak kanlah KO-nya tu. Naknya pijakan dek Nabi tu. Apa kata Nabi Suraka? Besok kau latihan naik kuda cari tempat na lapang ya. Jangan kek nan sampai kau lah jatuh ke cik Nabi. Di duduan dek Nabi di luruhan tulang rusuknya tu. Di pertemuan tu atunya baca dek Nabi bismillah nama Allah salawat segala macam anyo letak nampu jarinya situ. Kalau kek ludah tu anyo urui yang ke 4 patah tu. Kau orang tapakih banyak pandai. Pucuak kawa, pucuak sempelo, masuk nentawa, keluar nan bisoj. Itu nak doa Nabi tu tu ambo saya baca tu mah. Sehat tulang rusuk Suraka tadi. Katanya Muhammad. Selama kau ambo hidup ndak ada basuh di ambo orang serupa engkau. Ambo yakin engkau tahu ambo kemana Nabi kepala engkau. Tapi begitu ambo KO malah engkau membantu dan menolong saya. Muhammad, sekarang selamat jalan ke Madinah. Kalau ada orang yang mengejar engkau, akan kami habisi mereka di sini. Barubahlah lawan jadi kawan. Aduh, dek pemaaf. Itulah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan, mana yang mengajukan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Buya. Jadinya perkenalkan namanya. Saya ingin bertanya, bagaimana menyiasati kehidupan tenang dan tidak berprasangka buruk atau su'uzzan? Hebat ibu nama tanya kok. Tahu bahasa Arabnya. Di mana sekolah lu Bu Erna tidak usah menunjuk. Di pesantren mana? Ya kan? Su'uzzan. Ini tak zon, no zan. Za. Su'uzzan. Kalau zon, kau bertukarnya O. Ya kan? Nah, namanya jika kau orang Jawa kok. Ya kan? Musolla. Nyo musalla. H dan A. Bukan O. Ya kan? Bukan musolla. Ya kan? Tapi musalla. Kaum muslimin, baburuk sangko ko dilarang oleh Allah. Tinggal bama melihara diri, yo tahan diri dak baburuk sangko. Kalau ibu pai ke rumah orang barale, tu rancak rumahnya. Apa baik sangko? Baca rohnya. Masya Allah, tabarakallah, rancak na rumah orang ko ya Allah. Berkahilah tuan rumah ko, tambah rezekinya, taatnya bagamu ya Allah. Itu baik sangko namanya. Disambil mando. Kalau awak mencelik rumah orang rancak, di mana piti dek kelerang? Ada yang tahu suaminya pegawai rendah. Rumah rancak lagi. Itu nomor sangko. Tu menyusahkan awak. Bu, ibu kan bertanya kan, ada nggak mau menjawab kau jamu tak? Jadi tidak ada gunanya bertanya Ustaz menjawab kamu tak? Ya kan? Semua kita dengan kan beliau seorang nama tanya konya jawabnya untuk awak bersama. Ya kan? Kalau kita babaik sangko dalam hidup bu, nagari ko lapang dia awak. Kalau suko awak berburuk sangko, nagari ko sampai. Cari ada ibu laki-laki kalau memotong rambut, abai kola sudah rambut itu dipotong, kan nyorabahan dek tukang cukur itu dikurisi. Atau nyawa itu pisau lah. Lain ada orang mencukur tu nak lari. Kuadeng kanyo dabi ada orang kau maju. Aduh.
Bangko ndak larinya, nyoba bayi sangko. Sudahnya telantangan, nyoba itu pisau kali ye kok. Ata kaloknya. Ba mangko takalok, nyo yakin tukang cukur kok kan merasi hembulunya. Bukan ke memotong liye. Atau kau nyo takalok tak? Nyo kau dah lah siap. Jadi dalam hidup kau banyak lah babayik sangko. Hati awak sahadang. Ibu kalau pencemburu taruh ke suami, ibu nan susah. Atau ngomel-ngomel ke suami. Iya kan? Jangan. Banyak awak babayik sang. Ba'a meminjam pitih di bank. Tentu saja yang konvensional. Ya kan? Ini sudah banyak ini videonya yang ditayangkan nan magiakan fatwa iko Ketua Ulama Sumatera Barat Haji Gus Rizal Gazahar. Calik dia ibu tu simak. Tidak usah mau menjawab iko lagi. Ya kan? Karena beliau ketua ulama. Termasuk pegang gadai sawah gitu. Pegang gadai palak. Ya kan? Buka YouTube yang menerangkan kajian Ustadz Gus Rizal Gazahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Nah, kita siap-siap salat lah dulu peringatan ni. Dia mau jawab lah cik koyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, kalau KUD, yuk KUD. Nana mau nyutang kalau babungo ndak boleh. Boleh KUD, kau pinjam babungo. Babungo tu riba, itu kaum muslimin. Jadi jangan diisi duit awak kau sampai mati jo riba. Ini asal namanya bungo riba. Buka lah YouTube Ustadz Gus Rizal Gazahar. Jadi kerana awak ketuasa kemasuk lain, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari kini bermanfaat untuk jamaah, bisa luambo nak mengicik mamalkan. Amin. Kalau ada nan salah nan tak samparono, ambo mohon maaf ke jamaah bapak-bapak ibu-ibu. Beda ke maaf mutua. Salah ke Allah ambo minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.